Oke, berikut saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian pembayaran angsuran. Ya, tadi kita sudah mengisi daftar pinjaman, mengisi pengeluaran pinjaman untuk tahun berjalan, nah kemudian pembayaran angsurannya. Tadi ada 3 contoh ya. 3 contoh ini saya akan kesini anggota 1 pembayaran bulan tahun kemarin. Ini cara mudah untuk mengisi kalau asumsinya rutin. Adalah kita masuk ke detail angsuran anggota. Tadi kita pilih anggota 1. Nah, ini kita lihat pembayaran pertama adalah bulan Januari. Tapi perhatikan bahwa dia masih punya ada hutang yang harus dibayar. Nah, ini saya copy saja. Tanggal 5 Januari sisa pinjamannya. Ini adalah pembayaran ke-8 ya. Pembayaran ke-8. Jadi kalau kita lihat di daftar pinjaman angsuran, tadi dia masih ada tunggakan 390.000. Nah, ini karena pembayaran di tahun pertama adalah pembayaran ke-8, itu kita asumsikan saja adalah pembayaran ke-7. Jadi masuk ke pembayaran angsuran rutin, kita pilih misalnya tanggal 5 Januari 19. Nomor kontrak, nah ini kita pilih tadi anggota 1. Nah, kemudian kita harus memasukkan nomor angsuran. Nomor angsuran ini perlu dimasukkan untuk memastikan bahwa angka yang harus dibayarkannya itu muncul. Misalnya tadi angsuran ini ke-8 jumlahnya. Nah, ini adalah referensi ya. Ini referensi angka. Jadi pengisiannya di sini. Nah, kalau kita bicara jumlah, ini kebetulan angsurannya angkanya bulat. Jadi bisa kita tulis 770.000. Dimana terdiri dari pokok, ini bisa di copy. Tapi pada saat di paste ke sini, perhatikan ini harus paste as values. Karena kalau tidak, ini akan merusak formula. Dan di sini, kalau ada denda atau penalti bisa dimasukkan. Nah, perhatikan di sini ada simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini akan muncul angkanya kalau pembayarannya ini berbeda dengan yang diisikan. Ya, ini sebenarnya kalau bunganya total angsurannya tidak bulat angkanya, misalnya 770.003 gitu misalnya. Berarti ada sisa 3. Nah, 3 itu akan langsung masuk ke alokasi simpanan sukarela. Kalau pembayaran misalnya 775.000 ya. Kemudian tadi ini asumsinya adalah tanggal 5 Januari ini anggota 1 juga ada pembayaran yang ke-7 sisanya yang 390.000. Oke, diisikan saja. Dan kalau tadi tidak ingat, tapi asumsinya tadi bunga sudah dibayar ya. Jadi ada sisa di bagian pokoknya saja. Oke, diisi seperti ini. Ini adalah untuk pembayaran yang bulan ke-7. Jadi kalau kita lihat lagi, setelah ini kita harus memilih nomor rekeningnya. Jadi anggap saja pembayarannya cash. Nah, kita bisa lihat lagi. Kita bisa lihat lagi di detail angsuran anggota 1. Oke, di sini terlihat ada pembayaran yang dilakukan. Sehingga kalau kita lihat per Januari, ini ada sisa pinjaman 6.750. Sudah dibayarkan 750. Ya, jadi harus sisanya 6 juta. Nah, cuma angkanya kan bukan 6 juta karena masih ada utang di tahun sebelumnya. Nah, pada saat dibayarkan, maka dia menjadi genap, hanya tinggal 6 juta sesuai dengan angsuran yang harus dibayarkan di bulan berikutnya. Ini urutan, ini bergantung cara pengisian. Kalau ingin yang 7-nya di atas, maka di sini harus kita rubah pembayarannya. Ya, yang 7 di atas, ini saya rubah saja. Dari gambaran. Ini 8, 770. Di sini 750. 20.000-nya di sini. Ini 0.
Oke. Jadi kalau kita kembali lagi ke detail angsuran anggota, nah 7-nya sudah di atas, 8-nya sudah di bawah nomornya. Ya. Itu untuk pembayaran angsuran yang sifatnya ada tunggakan dan dibayarkan di bulan yang sama. Menulisnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya pembayaran berikutnya, ini saya ngambil contoh yang sama. Misalnya 5 Februari 19. Jadi bayar langsung untuk 2 bulan. Sorry, bukan 2 bulan dulu. Bayar untuk yang dibayarnya 2 kali. Cicilannya dalam 1 bulan dibayarnya 2 kali. Jadi misalnya bayarnya 5 Februari dan anggap saja 5 Maret, jeda 1 bulan. Anggotanya sama. Nah, di sini bisa diisikan, berarti ini kan pembayaran ke-9 dan pembayaran ke-9. Nah, di sini tinggal dibagi saja. Misalnya pembayaran pertama 300.000. Pembayaran kedua 470.000. Oke. Nah, pembagiannya bagaimana ini? Jadi memang di sini ada referensinya, tapi ini referensi. Jadi perlu disesuaikan lagi di sini, misalnya ini kan pokoknya 750, berarti anggap saja di sini yang dibayar bunganya dulu, berarti di sini 20.000. Di sini sisanya 280.000. Sehingga pembayaran berikutnya hanya kurang 470.000 dan itu adalah masuk ke pokok semua. Oke. Kalau kita lihat lagi ke bagian detail angsuran, nah di sini terlihat secara pembayaran terbagi 2, tapi totalnya sama. Ya, sehingga nilai sisa pinjamannya di akhirnya setelah dibayar, ini sisa pinjaman pokok ya, itu adalah sekian, sama dengan pembayaran untuk bulan berikutnya. Kemudian contoh berikutnya ini adalah untuk yang bunganya flat kan. Nah, kalau kita ambil sekarang pembayaran untuk yang tanggal 5 itu anggota 2 ya. Anggota 3. Anggota 3. Nah, ini kita harus masukkan dulu. Itu pembayaran pertama, kita harus cek lagi di sini. Pembayaran pertama itu 3 Maret, tanggal terima dana, pembayaran itu 3 April. Jadi harus isinya 3 April. Anggap saja 5 April 19 untuk pembayaran pertama. Nah, di sini kita bisa isikan ya. Perhatikan di sini angkanya dia tidak muncul. Karena berbeda dengan bunga tetap itu selalu sama setiap bulan dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau dia bunga menurun atau bunga efektif, perhitungan pokok dan bunganya itu selalu berubah. Kalau menurun dia sama pokoknya tapi bunganya berubah. Kalau efektif pokok dan bunganya berubah. Nah, anggap ini adalah pembayaran pertama. Kita isikan 1 di sini. Nah, nanti akan muncul angkanya di sini. Untuk bulan ke-1, kalau kita isi 2, perhatikan angka ini berubah juga. Ya. Jadi ini kita isikan 1, kemudian jumlahnya yang kita lihat, ini kan 755.636. Anggap bayarannya adalah 756.000. Karena kecuali transfer bank ya pembayarannya. Kalau transfer bank angkanya bisa fix, tapi kalau bayarnya pakai cash, itu kan susah nyari uang Rp36 gitu misalnya. Pembayarannya adalah 756. Nah, ini kemudian kita bagi, ini bisa kita copy lagi. Kemudian paste as values. Nah, nanti sisanya itu ada 364, itu masuk ke simpanan sukarela. Ya. Dan jangan lupa di sini untuk diisi pembayarannya masuk kemana. Ini kadang-kadang sering terlupa. Nah, efek dari lupa ini adalah di neracanya nanti dia tidak masuk atau tidak balance. Ini kalau kita lihat ke neraca, nah ini ada tidak seimbang. Berarti kenapa tidak seimbang? Berarti ada yang belum diisikan. Nah, sebagai contoh di sini pengeluarannya belum diisikan. Sepertinya saya juga lupa.
Oke, masukkan saja di CA. Oke, kita kembali ke neraca. Sudah seimbang ya. Jadi tidak seimbang itu rata-rata biasanya karena belum diisi kategorinya. Ini kemudian balik ke kalau ada sekarang anggota 3, dia bayarnya di bulan Mei dan Juni ya. 5 Jun 19. Ini anggota 3. Ini angsurannya belum muncul, ini 2 dan 3. Oke, ini saya mau kasih contoh, ini ada 2 pembayaran yang dilakukan di satu waktu. Misalnya anggota 3 tadi pada saat tanggal 5 Mei mau bayar 2 bulan sekaligus. Jadi dibagi 2 pembayarannya. Jadi bisa juga di sini 756.000, 756.000. Nah, di sini bisa di-copy lagi. Oh, sorry, yang di-copy di sini. Cash values ya. Nah, di sini diisi cash. Oke, perhatikan. Ini hanya untuk contoh bahwa kalau ada pembayaran di satu waktu untuk 2 bulan, ini cara penulisannya seperti ini. Berikutnya, setelah ilustrasi tadi bunga tetap dan bunga efektif, berikut adalah bunga menurun ya. Sebentar kita cek tadi pembayaran pertama itu 6 Juli. Oke, kita isikan di sini 6 Juli. Dan di sini kita isikan anggotanya buat 4. Perhatikan bahwa nanti akan muncul angka di sini, di mana angka itu belum angka realnya. Jadi untuk tahu angka realnya yang bunga menurun, kita harus masukkan angka, jadi sama seperti bunga efektif. Kita harus masukkan ini angsuran keberapa, karena ini angsuran pertama, kita isi angsuran pertama. Ya, angka di sini akan menyesuaikan. Dan perlu diperhatikan kalau pokoknya itu bunga menurun, itu selalu fix. Hanya bunganya saja yang berubah sesuai dengan saldo dari bulan sebelumnya, saldo pokok bulan sebelumnya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa anggota harus membayarkan sejumlah 887.000 karena ini pembulatan ya. Nah, ini di copy, paste as values. Oke, jangan lupa di sini dipilih kasnya. Kemudian ini contoh lagi misalnya untuk bulan berikutnya, anggota 4 juga. Jadi ini adalah pembayaran kedua. Nah, oke. Jadi perhatikan bahwa pokoknya itu tetap, tapi bunganya menurun dan angsurannya juga menurun. Jadi di sini mungkin kita bisa tulis 885.500. Oke, kita copy lagi ini jumlahnya. Jangan lupa diisikan di sini kasnya. Jadi kalau kita mau coba compare ya untuk bunga menurun, ini anggota 4, kita cek lagi di sini daftar pinjaman, angsuran, detail angsuran anggota, ini anggota 4. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini bunganya menurun dan pembayaran tadi sesuai dengan yang dibayarkan di pembayaran angsuran rutin. Oke. Kita lihat lagi untuk memastikan sebelah kanannya ya.
Ini karena kebetulan di tahun yang sama agak mudah dan pembayarannya juga anggap saja on time. Jadi mudah untuk perbandingannya terhadap anggota tersebut. Oke. Dan di sini kita bisa lihat tadi simpanan sukarela. Ini ada pertambahan di sini sesuai tadi dengan sisa dari pembayaran masing-masing anggota. Kemudian di sini kita bisa juga lihat pinjaman jatuh temponya, ada anggota 4 ya muncul. Jadi dia akan muncul secara otomatis untuk setiap ada di tahun berjalan mana-mana saja anggota yang pinjamannya belum lunas untuk tagihan di bulan berjalannya. Ya oke, saya kira cukup jelas untuk pembayaran yang angsuran rutin. Kalau angsuran tidak rutin di modul yang akan saya jelaskan berikut ini.